Perkenalkan, nama saya Angga Oktaviana Sandu dengan NIM 10120200217 kelas G semester 5. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan agama Kristen. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam misi sebagai landasan kontekstualisasi. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu definisi kontekstualisasi. Istilah kontekstualisasi baru ditambahkan pada bidang misi dan teologi oleh Theological Education Fund atau TEF pada tahun 1972. Namun para misionaris menyadari bahwa ide kontekstualisasi sudah ada jauh sebelumnya, yaitu terdapat di dalam Alkitab. Kontekstualisasi pada implikasinya disesuaikan dengan konteks budaya yang mengarah kepada pluralisme, sinkretisme, dan relativisme. TEF memahami istilah kontekstualisasi sebagai konsep atau cita-cita menjadi relevan dalam situasi tertentu. Berikut pandangan mengenai definisi kontekstualisasi. Kontekstualisasi adalah penerjemahan isi Injil Kerajaan yang tidak berubah ke dalam bentuk lisan yang bermakna bagi bangsa-bangsa dalam budaya mereka dan dalam situasi eksistensi mereka. Kontekstualisasi yang diterapkan secara tepat berarti menemukan implikasi-implikasi yang sah dari Injil dari suatu situasi tertentu. Ini lebih dalam daripada penerapan saja. Penerapan dapat dibuat atau tidak dibuat dan teks tetap sama, tetapi implikasi-implikasi dituntun oleh tafsiran teks yang tepat. Dari pandangan tersebut menampakkan suatu keterkaitan yang mampu menjawab pengertian dari kontekstualisasi, yaitu membuat konsep yang relevan dalam situasi tertentu dalam penerjemahan Injil yang tidak berubah ke dalam bentuk lisan yang bermakna bagi bangsa-bangsa dalam budaya mereka pada situasi eksistensi objek yang diterapkan secara tetap dan menemukan implikasi-implikasi yang sah dari Injil. Ini lebih daripada penerapan yang dibuat atau tidak dibuat, tetap teks yang sama, dan implikasi-implikasi yang ada dituntun oleh tafsiran yang tepat. Menurut Eka Dharmaputra mengatakan bahwa Allah selalu bekerja secara historis dan kontekstual. Itu sebabnya teks itu selalu berada dalam konteks, dan oleh karena itu kita harus berbicara mengenai konteks bahkan juga ketika kita berbicara mengenai teks. Eka Dharmaputra juga mengatakan bahwa Allah berkenan menyatakan kehendaknya pada suatu konteks ruang dan waktu tertentu, dan Allah selalu begitu. Allah selalu bekerja dalam dan melalui sejarah. Mempelajari Alkitab berarti berhadapan dengan pernyataan kehendak Allah secara universal, itu melalui dan di dalam konteks tertentu. Allah selalu bekerja secara historis dalam konteks tertentu. Seperti penjelasan dari awal, kontekstualisasi itu telah ditambahkan pada perbendaharaan kata dalam bidang misi dan teologi sejak diperkenalkan oleh Theological Education Fund atau TEF pada tahun 1972. Konsep pembicaraan tentang kontekstualisasi dalam diskusi TEF adalah pendidikan teologi di negara-negara dunia ketiga. Namun, sudah dijelaskan juga sebelumnya, para misionaris atau misiolog menyadari bahwa ide dari kontekstualisasi itu sendiri sebenarnya sudah ada jauh sebelum TEF bersidang, yaitu terdapat di dalam Alkitab. Contohnya adalah inkarnasi Yesus Kristus dan pendekatan Paulus pada waktu ia mengkomunikasikan Injil kepada orang bukan Yahudi. Semua bisa buka dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-24 dan 1 Korintus 9 ayat 19-23. Menurut Bruce B. Nichols, kontekstualisasi adalah menerjemahkan isi Injil Kerajaan Allah yang tidak berubah ke dalam bentuk-bentuk yang bermakna bagi bangsa-bangsa dalam budaya dan keadaan atau konteks mereka masing-masing. Sedangkan menurut Georgia Peters mendefinisikan bahwa kontekstualisasi sebagai menemukan implikasi-implikasi yang sah dari Injil dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila ada di antara para misiolog yang beranggapan bahwa kontekstualisasi hanya merupakan istilah baru dari istilah-istilah yang telah ada dan dipakai sebelumnya. Istilah-istilah itu adalah indigenisasi, inkulturasi, akomodasi, dan adaptasi. Baik, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu peran Allah dalam misi sebagai landasan kontekstualisasi. Misi memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama adalah doxologis atau penyembahan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah soteriologis atau keselamatan. Dan yang ketiga adalah eklesiologis atau membangun gereja. Dan yang terakhir adalah antagonistis atau kemenangan atas kuasa gelap. Dalam sejarah teologi misi, tujuan misi sering tidak dijelaskan seperti di atas. Namun Andra Luban-Tobing dalam bukunya berbicara tentang 3 tujuan misi, yaitu unsur doxologis atau pemilihan, unsur soteriologis atau pelepasan, dan yang terakhir unsur eskatologis atau akhirat. Dulu selalu gereja yang mandiri dianggap sebagai tujuan terakhir usaha misi. Misalnya seperti Rufus Anderson dan
Ernest Fenn yang menemukan tujuan misi lewat 3 self, yaitu self-governing, self-supporting, dan self-proclaiming. Tetapi hakikat misi bukan otonomi melainkan kristonomi. Penginjilan bukan suatu mekanisme untuk mempercepat kedatangan Kristus. Walaupun visi eskatologi menjadi dorongan dalam penginjilan, kedatangan Kristus adalah pemenuhan kerajaan Allah yang dikerjakan Allah sendiri. Penginjilan bukan hanya proklamasi verbal, walaupun dimensi ini jelas ada dalam penginjilan, dan dunia juga membutuhkan pernyataan verbal tentang nama Yesus di tengah-tengah ketidakpastian yang melanda dunia. Akan tetapi, hal itu tidak terpisahkan dari perbuatan bagi kehadiran Kristen atau firman yang menjadi daging. Pada umumnya, kalau kita mendengar istilah misi, kita cepat mengasosiasikan misi dengan Yesus Kristus dan amanat agung. Sebenarnya misi pertama kali diharuskan dan dihubungkan dengan Allah sendiri. Kita hanya mengenal Allah yang menghendaki misi. Setiap oknum Allah Tritunggal terlibat dalam memprakarsai proses misi dengan tujuan pertama untuk memuliakan Allah yang Maha Tinggi. Seperti yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam proses misi atau penyelamatan manusia adalah persamaan dalam tindakan setiap oknum Allah Tritunggal, yaitu masing-masing mencari manusia dan mengutus wakilnya dalam melaksanakan misi. Karena Allah Bapa bertindak sebagai pelopor misi, Yesus Kristus atau Allah Anak dan Putra sebagai fondasi misi, dan Roh Kudus sebagai pembina misi. Oke, kita masuk dalam poin ketiga, yaitu peran Allah Bapa dalam misi. Misi lahir dari kasih Allah yang mencari manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Allah itu kasih, yang tidak ingin tinggal sendiri terpisah dari manusia, tetapi ingin berkomunikasi dengan makhluknya. Itu sebabnya Allah sudah membuktikan kasih-Nya dalam mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Hal itu dapat kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam makalahnya yang berjudul Misi dari Allah dan Misi dari Roh, Andres Cowan mengungkapkan bahwa misi dari Allah berarti misi yang berasal dari dan diperintahkannya, atau misi di mana Allah adalah yang dikirim dan diutus. Ada 9 alasan bagi Allah sebagai pelopor misi. Yang pertama, Allah Bapa ada sebelum segala sesuatu ada. Allah Bapa menciptakan segala sesuatu dalam keadaan amat baik adanya. Allah Bapa menyediakan kerajaan surga bagi manusia sejak dunia dijadikan. Allah Bapa langsung mencari hubungan dengan manusia yang baru jatuh dalam dosa. Allah Bapa langsung menolong manusia yang telah berdosa. Allah Bapa langsung menjanjikan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Allah Bapa yang adil dan suci menghukum manusia dengan jujur. Allah Bapa memilih suatu bangsa supaya mereka menjadi saluran keselamatan bagi manusia. Dan yang terakhir adalah Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal sebagai juru selamat manusia. Keberadaan Allah yang sesungguhnya serta karakternya adalah dasar terdalam dalam pekabaran Injil. Manusia tidak mungkin berpikir mengenai Allah kecuali dalam hal mensyaratkan gagasan pekabaran Injil. Bukan kesejahteraan dan kemuliaan manusia, bukan pertumbuhan gereja, melainkan Allah membentuk sasaran tertinggi dalam pemberitaan Injil. Karena keberadaan karakter Allah adalah dasar paling dalam dari pemberitaan Injil. Sebab segala adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikut adalah alasan Allah Bapa adalah sebagai tokoh dalam misi. Yang pertama adalah Allah bukan Allah terasing. Yang kedua adalah Allah adalah roh. Kemudian Allah adalah terang. Dan yang terakhir adalah Allah adalah kasih. Dari materi tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah adalah Allah yang ramah, karena Dia adalah terang dan kasih yang menghendaki kebaikan bagi manusia dan selalu memberikan dirinya kepada manusia. Kita akan masuk pada topik yang keempat, yaitu peran Allah Anak dalam misi. Fondasi mutlak yang diletakkan untuk misi adalah Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, mati di kayu salib dan dibangkitkan. Walaupun diutus oleh Allah Bapa, Dia datang secara sukarela di dunia ini. Dalam Yohanes 10 ayat 17-19 mengatakan bahwa Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Paulus juga menyaksikan bahwa Yesus Kristus tidak dipaksa untuk menyelamatkan dunia ini. Dapat kita lihat dalam Filipi 2 ayat 6-8. Pengantara satu-satunya manusia dengan Allah adalah Yesus Kristus.
itu dapat kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6 dan kisah para rasul 4 ayat 12 dan 1 Timotius 2 ayat 5 serta Yohanes 10 ayat 9. Dia mempunyai 4 fungsi dalam penyelamatannya, yaitu pengantara satu-satunya bagi manusia dengan Allah, kemudian Mesias yang menyelamatkan orang berdosa, kemudian teladan dan penguasa. Penting sekali bahwa kita mengetahui bahwa Yesus Kristus tidak mempunyai keselamatan, melainkan Dia adalah keselamatan. Keselamatan bukan suatu kumpulan berkat khusus, melainkan keselamatan adalah diri Yesus Kristus sendiri. Di dalam Dialah berdiam seluruh kepenuhan kealahan, kehidupan, kuasa, damai sejahtera, dan sukacita. Dapat kita lihat dalam Kolose 2 ayat 9 dan Yohanes 1 ayat 12. Lalu, apakah keselamatan itu? Jadi, keselamatan merupakan suatu realitas yang masuk ke dalam diri manusia untuk mengubah kecenderungan dasar manusia, membersihkan manusia dari dosa dan tidak keberanian, melepaskan manusia dari penghambaan dan kebejatan, mengajar sifat Allah kepada manusia, menciptakan kembali citra Kristus di dalam manusia, menjadikan manusia sebagai anak Allah yakni anggota rumah tangga Allah, dan memperlengkapi manusia lewat kasih karunia Roh Kudus berasal dari yang ilahi, bersifat kristosentris, terkait salib dan kebangkitan, diberi berdasarkan anugerah dan iman, serta berlaku universal. Poin terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang peran Allah Roh Kudus dalam misi. Dalam pelaksanaan misi, Allah Roh Kudus atau oknum yang ketiga dari Allah Tritunggal mempunyai peranan yang penting. Hal ini sejak penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 2 itu Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Peranan Roh Kudus sebagai pembina misi ialah adalah mempersiapkan gereja. Tanpa Roh Kudus, jemaat tidak bisa melaksanakan apa-apa. Karya Roh Kudus adalah mempersatukan jemaat, kemudian mengajar jemaat, menggerakkan jemaat, menyucikan jemaat, menguasai jemaat, dan memperlengkapi jemaat. Roh Kudus tidak cuma mempersiapkan gereja, tetapi juga supaya manusia yang seharusnya binasa dapat bertobat. Karya Roh Kudus membuka mata orang berdosa supaya mereka bisa mengerti tentang keselamatan, kemudian membuka hati manusia dan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus juga mengkoordir program misi karena Dia yang memanggil pribadi-pribadi untuk pelayanan misi, menuntun utusan misi, memprakarsai strategi Allah di dunia, dan menyuguhkan Injil dengan tanda-tanda mukjizat. Demikian penjelasan dari materi ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.